Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like dan bagikan video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel Paulus Pinontoan Tirayo. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya tema khotbah, tema renungan, silakan Bapak Ibu uh, bagikan, share, dan tuliskan di kolom komentar ini agar supaya saya akan membawakan tema renungan dari Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya yaitu mimpi seorang yang biasa. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama ada satu cerita firman yang dimana ada seorang yang biasa-biasa saja, lalu kemudian dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Baik dalam segi dan bidang apapun, Tuhan memakai dia dan memberkati dia. Mari kita Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita, kita temukan di dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian, dalam perjanjian lama. Kitab Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu dimanapun berada yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa setiap kehidupan seseorang itu atau kehidupan orang itu berbeda-beda. Ada yang memang uh, sudah sangat diberkati sejak dia masih pas dia lahir, atau mungkin dia diberkati pada waktu dia mungkin ada di fase-fase yang kelam. Ada yang mungkin dia diberkati karena dia bekerja keras. Ada yang bisa saja diberkati karena memang dia orangnya tekun. Ada juga orang yang diberkati karena memang dia harus melalui itu fase-fase masalah-masalah persoalan-persoalan yang harus dia lalui. Ada orang yang diangkat Tuhan itu kemudian menjadi orang yang sangat spesial di mata Tuhan dan sangat spesial di mata orang lain. Nah, di sini ada beberapa realita tentang Yusuf yang saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Realita yang pertama,
Ya, Yusuf itu terasing karena perlakuan orang tuanya. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, situ firman Tuhan katakan bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, Israel atau Yakub itu memperlakukan Yusuf, atau dia lebih mengasihi, karena Alkitab katakan Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, dari Ruben, dari Lewi dan lain sebagainya, dari kakak-kakaknya yang lain. Itu Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Itulah mengapa kenapa Yusuf dikasihi, bahkan lebih dikasihi oleh ayahnya Yusuf, yaitu Yakub. Itu karena Yusuf ini lahir pada masa tuanya, ya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, kalau kita lihat perlakuan orang tuanya ini, itu sebenarnya sangat specially, ya, sangat-sangat istimewa bagi Yusuf. Kalaupun mungkin kakak-kakak Yusuf, ya, atau Simeon dan lain sebagainya, itu ingin diperlakukan yang sama, maka tidak mungkin orang tuanya memperlakukan hal itu, karena memang mereka dilahirkan, bahkan mereka adalah kakak-kakak, ya, sehingga anak yang bungsu ini, ya si Yusuf ini dikasihi oleh Yakub, karena memang dia lahir pada masa tua. Siapapun kita mungkin punya metode yang sama, punya perlakuan yang sama terhadap anak bungsu kita, kepada anak-anak yang memang lahir di masa kita mungkin sudah umur lanjut, atau umur 30-an atau 40-an, ya. Sehingga kita memperlakukan hal yang istimewa, ada ciri khas sendiri kepada anak tersebut, sehingga membuat anak-anak yang lain itu iri, dengki, marah, jengkel, sampai ingin mengasingkan si Yusuf, ya, kalau kita lihat. Tetapi kalau kita lihat di sini, itu realita, ya, realita yang terjadi, bahwa Yusuf ini diasingkan bukan oleh keadaan, bukan, tapi karena kakak-kakaknya. Ya, keadaan berpihak kepada dia, ya, Tuhan berpihak kepada dia, tetapi kakak-kakaknya tidak berpihak, hanya karena iri hati dan cemburu, bahkan marah, ingin memperlakukan sesuatu yang nggak baik. Makanya Alkitab katakan, orang boleh mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik kepadanya. Itu realita yang pertama. Realita yang kedua, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, uh, realita yang kedua, Yusuf itu mendapat jubah yang maha indah. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf selain diperlakukan orang tuanya itu istimewa, dia juga mendapat jubah, ya, sudah dikasihi, dia dapat jubah lagi, jubah yang maha indah, yang tidak didapatkan oleh kakak-kakaknya, yang tidak didapatkan oleh saudara-saudaranya, tetapi hanya diberikan kepada Yusuf, yang adalah anak bungsu, anak yang terakhir, anak yang bungsunya, gitu. Jadi mendapat jubah yang maha indah. Nah, kalau kita lihat jubah yang maha indah di zaman itu, seseorang yang kalau sudah mendapat jubah yang maha indah pada waktu itu, berarti orang tersebut atau anak tersebut itu benar-benar anak yang istimewa, anak yang menyenangkan orang tua, anak yang membuat orang tua bersuka cita dan membuat orang tua itu bergembira. Nah, sehingga dia mendapat jubah yang maha indah. Tentu ini adalah sebuah problema, ada sebuah masalah yang membuat Yusuf harus kemudian berhadapan dengan kakak-kakaknya. Lalu itu, kalau kita lihat, itu realita yang kedua. Ya, realita yang ketiga adalah terasing, karena kalau kita lihat kenyataan dari Yusuf itu, dia terasing karena mimpi. Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi karena mimpi, karena suatu waktu Yusuf bermimpi,
Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, persoalannya dia menceritakan mimpinya kepada kakaknya. Nah, bagaimana kalau mimpinya tidak diceritakan? Mungkin kejadiannya akan lain lagi, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia menceritakan. Nah, masalah dia menceritakan atau tidak menceritakan, sebenarnya tetap saja kalau memang dia diluaskan oleh Tuhan untuk dalam persoalan, untuk dalam masalah, pasti Tuhan punya jalan keluar. Tuhan pasti punya solusi. Tuhan karena Tuhan itu yang membuat jalan, Tuhan yang akan membuat jalan baru, Tuhan yang akan membebaskan engkau, Tuhan yang akan menyertai engkau di saat genting, di saat engkau tidak bisa buat apa-apa, bahkan engkau sudah nggak bisa berjalan sendirian, nggak ada dukungan dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita lihat bahwa Yusuf didukung oleh saudara-saudaranya. Nah, itu semua karena Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf. Nah, dia diasingkan oleh kakak-kakaknya karena mimpi. Nah, ini yang menyebabkan eh, kakak-kakaknya itu begitu marah, ya, karena begitu benci kepada Yusuf, karena diceritakan mimpinya itu bahwa berkas-berkas mereka itu akan menyembah kepada Yusuf. Siapa nggak marah, siapa nggak jengkel ketika ada nih satu anak bungsu tiba-tiba ngomong bahwa dia nih akan jadi seperti ini, dia nih akan jadi pemimpin nantinya, dia nih akan jadi pemimpin saya nih, gitu. Tapi orang tuanya itu menyimpan dalam hati. Nah, ini yang luar biasa. Yang luar biasa juga kemudian adalah bahwa Tuhan di pihak Yusuf. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, apapun posisi jabatan kita, tetap andalkan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kita akan bertahan terus. Tuhan akan membuat engkau akan diberkati secara luar biasa. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Mungkin 1000 tangan orang-orang akan menjatuhkan kau, tapi ada tangan Tuhan yang terlalu besar untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Lalu kemudian realita yang keempat adalah Yusuf itu terasing karena dia paling bungsu. Nah, Yusuf kalau kita lihat itu dia terasing karena dia paling kecil, dia paling bungsu. Nah, biasanya anak-anak bungsu itu ya dikasarin oleh kakak-kakaknya, sering diperlakukan yang tidak baik oleh kakak-kakaknya, sehingga kadangkala yang menjadi sesuatu hal yang menjengkelkan sebenarnya kakak-kakaknya terhadap anaknya, tetapi ini kebalik, ya. Perlakuan dari kakak-kakaknya kepada anaknya yang membuat kepada adiknya, yang membuat Yusuf itu harus berhadapan dengan sesuatu yang suatu masalah yang besar. Tapi kemudian Tuhan bawa dia sampai ke singgasana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mimpi seorang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi eh, orang yang diberkati Tuhan di Mesir, dan dia menjadi orang kepercayaan. Artinya, karena dalam persoalan pun, di dalam tantangan pun, dia tetap andalkan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada. Tuhan pasti akan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tetap andalkan Tuhan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita.